Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang melanjutkan materi yang minggu sebelumnya mengenai placemaking. Jadi, untuk hari ini saya kembali fokus untuk terkait dengan ruang-ruang yang ada di perkotaan. Ya, jadi ruang-ruang di perkotaan, sebagaimana kita ketahui ya, itu eh, seharusnya adalah menjadi ruang-ruang di mana masyarakat ya atau penduduk kota tersebut itu benar-benar bisa merasakan atau menikmati ya ruang-ruang tersebut. Nah, eh, dan sebagaimana sudah kita pelajari juga minggu lalu ya, saya mau refresh sedikit. Jadi, kalau kita bicara soal bagaimana sebuah ruang ya atau space itu eh, bisa menjadi sebuah place ya di mana orang benar-benar dia suka ya berada di ruang tersebut, ingin kembali berada di situ dan orang juga tertarik untuk datang ke situ. Kita tidak boleh lupa bahwa sebagaimana yang dikatakan di sini ya oleh William White ya, what attracts people, it would appear, is other people. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa bagi kita manusia ya yang menarik atau lebih banyak menarik kita ya itu adalah manusia yang lain gitu ya. Kita bisa tertarik pada benda-benda ya, maksudnya barang yang menurut kita mungkin bagus, lucu atau keren atau ya bahkan mungkin sangat bermanfaat ya, berguna gitu. Atau mungkin juga pemandangan gitu ya, maksudnya pemandangan alam yang wah cakep banget gitu misalnya, bisa menarik orang untuk datang ke sana gitu kan. Iya, nggak salah gitu, tetapi yang lebih menarik lagi ya itu ya orang lain, sesama manusia gitu ya, itu tidak bisa dipungkiri. Kalaupun misalnya tempatnya itu bagus keren banget gitu ya, tapi kalau nggak ada orang datang ke sana ya itu pasti eh, ya mungkin pengunjung datanglah sekali menikmati gitu ya. Tapi kalau sepi banget bener-bener kayak nggak ada makhluk lain atau manusia lain yang ada di situ, itu bisa menimbulkan apa kalau istilah bahasa Indonesianya itu syak gitu ya, kayak agak ragu-ragu atau curiga kenapa ya kok nggak ada orang lain gitu ya. Ada masalah apa kira-kira gitu kan. Nah, begitu juga dengan barang misalnya ya, benda gitu. Benda itu bisa sebagus, sekeren, seberguna apapun gitu ya. Tapi eh, tetap gitu ya, kamu memang bisa ada orang yang maksudnya misalnya gadget gitu ya, bisa sampai menghabiskan waktu jauh lebih banyak dengan gadget daripada dengan manusia. Tetapi tetap tidak bisa dipungkiri ya bahwa eh, ya manusia itu tetap mempunyai eh, dampak atau eh, dampak yang lebih lebih berguna, bukan berguna maksudnya, lebih apa ya, mengena atau ya terutama kalau dikaitkan dengan secara emosional gitu ya, eh, dampaknya gitu ya atau efeknya gitu. Nah, eh, jadi kalau kita bicara mengenai social space ya atau ruang sosial ya, itu ada beberapa hal yang apa sangat perlu untuk kita perhatikan ya. Yang pertama ya pasti kalau kamu mau membuat suatu ruang sosial yaitu perlu lokasi gitu ya, lokasi yang baik. Maksudnya lokasinya itu mudah diakses, terus eh, ya mungkin mudah terlihat juga orang-orang lain gitu ya. Jadi nggak terpencil misalnya di sudut paling belakang pojokan lagi gitu kan misalnya, yaitu eh, bukan menjadi ruang sosial gitu ya, mungkin lebih tepatnya jadi gudang atau jadi eh, tempat ya biasanya gitu ya, misalnya tempat penampungan sampah atau STP gitu misalnya, biasanya ditaruh di tempat-tempat yang kurang enak gitulah ya. Nah, tapi kalau kita
mau memang membuat sebuah ruangan sosial, ya harus lokasinya itu ya harus baik gitu ya, nggak bisa kalau itu tersembunyi atau eh, apa misalnya aksesnya susah gitu kan. Nah, kemudian juga jalan ini tadi ya terkait akses itu. Jalan itu menjadi bagian dari ruang sosial. Jadi ya bagaimana orang bisa menuju atau mengakses sebuah ruangan kalau nggak ada jalan ke situ gitu ya. Jadi ya pasti otomatis sangat perlu gitu. Dan memang perlu diperhatikan gitu ya terkait hal ini. Nah, kemudian juga adanya ruang untuk duduk. Nah, ini penting ya seperti yang digambar ini ya, bahkan disediakan nggak cuma untuk duduk gitu ya, untuk baring-baring, leye-leye, santai, mau berjemur, mau tidur juga bisa gitu kan. Karena apa? Ya itu adalah bagian dari apa ya, kayak kebutuhan manusia yang sangat manusiawi gitu ya, duduk itu. Ya kalau eh, misalnya nggak dikasih tempat duduk gitu ya, ada rumput, orang bisa aja duduk di rumput gitu. Tetapi kan ya kurang nyaman gitu ya, dan kayak kurang memperhatikan kebutuhan usernya gitu ya, sehingga memang perlu ya kalau bicara soal social space, sitting ya ruang untuk duduk itu sangat penting ya. Nah kemudian juga tempat duduknya itu tidak bisa sembarangan juga ya, sedapat mungkin ya tempat duduknya itu mudah dipindah, mudah dipilih gitu ya. Karena apa? Kalau bicara ruang sosial itu kan ada yang mungkin dia datang sendirian, ya walaupun itu namanya ruang sosial gitu ya. Tapi ya tetap aja mungkin dia lagi ingin menyendiri gitu. Tapi ada yang memang misalnya kepengen uh, ngerjain tugas bareng-bareng atau ya ngerumpi lah gitu ya bareng temen-temennya, uh, mau gosip atau gimana. Ya intinya kalau ada fleksibilitas dalam pengaturan tempat duduk ini, itu akan sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, kemudian ruang sosial ini juga tentunya harus memungkinkan gitu ya untuk terjadinya komunikasi dari karakter dan kepribadian para penggunanya. Gitu ya. Maksudnya bisa mewakili. Kalau tadi misalnya ada yang introvert gitu ya, eh, yang takut kalau misalnya dilihat orang banyak gitu misalnya, ya bisa mungkin ada ruang-ruang yang agak secluded gitu ya, agak tertutup gitu. Tapi bukan berarti terus ada sengaja disediakan yang terpencil yang nggak kelihatan dari mana-mana, ya itu bahaya juga gitu ya. Tapi eh, ada mungkin seperti ada semacam sekat yang agak agak menghalangi, tetapi tidak sampai menutup sebagian besar ya akses ataupun pandangan ke seluruh area ini. Nah, kemudian kalau bicara tadi kembali tadi social space, ada beberapa aturan sederhana ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya ini simpel ya, tapi penting banget. Dilihat di situ ya kalau bicara social space, lihat ada berapa banyak wanita yang ada di sebuah public space. Ya. Kalau di public space itu seperti misalnya kita lihat di gambar kanan ini ya, kanan atas misalnya, ada berapa banyak wanita ada di situ. Kalau ada cukup banyak, ya katakanlah misalnya 50% atau lebih gitu ya, berarti tempat itu aman dan nyaman. Ya ini indikator gitu ya. Nah, eh, kemudian juga eh, simple rule yang perlu diperhatikan juga, places with food ya. Jadi kalau ada tempat makan, maksudnya berjualan makanan atau memungkinkan untuk makan gitu, kayak orang mau piknik atau makan siang apa di area sekitar misalnya area perkantoran gitu ya, itu akan lebih mengundang ya, lebih menarik gitu bagi sebuah public space. Kemudian juga places with water. Jadi tempat-tempat yang ada airnya gitu ya, air dalam arti kayak eh, kolam, air mancur atau eh, ya tentunya bukan selokan ya. Maksudnya kalau selokan itu ya ada air tapi kan bukan air yang ingin dilihat orang gitu ya.
Nah, jadi air ya atau body of water gitu ya, badan air itu selalu hampir selalu menarik ya orang gitu ya. Dikatakan di gambar yang kanan atas itu ya, one of the best things about water is the look and feel of it. Ya, jadi orang lihat air ya asal bukan lagi topan badai atau tsunami atau banjir bandang gitu ya, yaitu apa disaster gitu kan. Tapi kalau air secara normal ya, apalagi kalau dia misalnya berada di public space gitu ya, maksudnya ada wadah-wadah airnya gitu ya, kayak kolam atau air mancur itu misalnya, orang lihat aja itu udah senang gitu ya. Apalagi kalau bisa merasakan, misalnya seperti yang digambar itu. Jadi orang tuh boleh masukin kakinya gitu ya. Ya memang ini apa kalau di Indonesia itu agak tricky ya, karena kadang ya sayang sekali sebetulnya, tetapi unfortunately kadang memang orang Indonesia itu masih agak kurang bisa menjaga gitu ya sarana umum. Misalnya ya terutama kalau ada air ini ya entah nanti malah dibuat buang apa ya sisa minuman atau apa gitu kan, atau malah sampah bungkus-bungkus misalnya ditinggal di situ. Nah itu ya tidak bisa dipungkiri. Tapi intinya secara apa, alami gitu ya, pemandangan dan rasa dari air atau badan air itu sangat sangat menarik gitu ya, sangat menyenangkan gitu. Nah, jadi si William White ini bilang bahwa nggak benar gitu ya kalau kamu sediakan atau menaruh suatu air atau badan air gitu ya di depan orang, tapi kamu larang mereka untuk masuk atau ya merasakan air itu gitu ya. Jadi ya maksudnya dia kalau apa lebih baik kalau orang tuh boleh merasakan gitu ya. Tapi ya tentunya ada S dan K-nya gitu ya. Maksudnya ya dia tetap harus jaga kebersihan, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas ya. Ya itu sih tetap harus diperhatikan tentunya. Nah, kemudian places to sit tadi udah dibahas. Ya ini sangat-sangat penting gitu ya. Dan kita juga tidak bisa lupa bahwa the community is the expert. Ya, jadi kalau kita melihat bicara soal public space ya, maka masyarakat itu adalah expertnya gitu ya, karena mereka lah penggunanya, mereka lah yang merasakan gitu ya. Jadi mereka lah yang ahlinya, maksudnya yang tahu yang kayak apa sih gitu ya public space yang mereka sukai, yang cocok untuk mereka, yang memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Nah, yang gambar kanan bawah itu yang terkait tadi places with food ya. Si William White ini juga mengatakan, if you want to sit a place with activity, put out food. Ya, jadi kalau kamu mau sebuah tempat atau public space itu uh, rame didatengin orang, terus juga ada event atau activity di situ, sediakan makanan. Ya, maksudnya nggak harus dikasih makan gratis gitu, bukan. Tapi ada tempat-tempat untuk jualan makanan, misalnya orang pasti akan uh, datang atau senang gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya yang sebelah kiri. Ini adalah Spanish Steps dan Trinita de Monti Church di Roma, Italia, di mana memang di situ itu ada tangga yang apa lebar banget gitu ya. Dan memang disediakan untuk jadi seperti plaza gitu ya. Di mana orang tuh duduk ya yang pasti pada foto ya. Ini sudah legend kalau duduk di situ itu eh, harus foto gitu ya. Karena ya backgroundnya bagus dan tangga ini Spanish Steps ini sangat terkenal gitu ya. Jadi memang eh, menarik ya tempat ini jadinya karena ada tempat duduk yang banyak sehingga orang itu kayak terdorong untuk ya kalau ke situ ya harus duduk di situ gitu ya. Ya kemudian tadi tentang eh, kolam ya yang dimana orang boleh masukin kakinya paling enggak ya moga-moga kakinya enggak hitam kotor atau berlumpur habis apa
kejeblos gitu ya. Ya tentunya ya sebaiknya tidak seperti itu gitu ya. Nah, yang kanan itu juga ya walaupun mungkin kalau di Indonesia itu agak-agak kurang etis gitu ya. Tapi ya kalau ada yang melakukan seperti itu gitu ya maksudnya. Ya artinya dia benar-benar merasa nyaman gitu ya. Cuman kalau di Indonesia memang masih dianggap agak kurang sopan gitu ya. Ya intinya pasti tetap harus menyesuaikan dengan norma-norma kesopanan yang berlaku di sebuah tempat. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah public space yaitu harus membuat orang nyaman untuk eh, ya beraktivitas di situ termasuk mau santai, mau apa pijet-pijetan gitu ya, pegel gitu kakinya. Itu ya itu manusiawi gitu. Nah, ini beberapa gambaran ya tentang beberapa upaya yang dilakukan di public space gitu ya untuk menjadikan tempat-tempat ini atau ruang-ruang ini menjadi ruang yang attract people gitu ya. Ya, terutama memang satu komponen yang seperti tadi sudah saya bahas, air ya. Water feature itu selalu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Ya, jadi kalau disediakan misalnya splash pad atau uh, splash pool misalnya yang simple aja, ya nggak perlu kolam renang gitu ya, tapi ada ya kayak pancuran gitu ya, itu pasti menarik orang untuk datang ke situ. Nah, kemudian public space ya, itu juga kalau menurut William White ya, public space itu akan bisa dikatakan dia successful ya salah satunya itu kalau dia bisa mendorong orang ya baik mungkin disadari atau tidak gitu ya. Tapi itu mendorong orang yang tadinya itu asing ya, stranger to one another gitu, bisa talk to each other as though they were not strangers gitu ya. Maksudnya orang itu bisa ngobrol dengan enak gitu ya, walaupun sebelumnya nggak kenal, maksudnya bukan tetangga, bukan saudara gitu ya. Ya mungkin juga tetangga, tapi nggak pernah ngobrol biasanya kalau sehari-hari misalnya. Tapi kalau berada di ruang publik jadi bisa ngobrol misalnya atau ya misalnya kayak gambar ini anak-anak itu jadi bisa bercengkrama bermain dan ya apa interaksi gitu ya dengan ya misalnya seperti yang digambar ini ya semacam pengamen tapi dia melakukan pertunjukan gitu ya jadi dia nggak nyanyi. Nah, jadi kembali ke yang topik minggu lalu ya, what is placemaking? Ya, saya mau refresh sedikit ya. Jadi placemaking is a collaborative process of people coming together to create the great public spaces at the heart of their communities. Ya, jadi placemaking itu di sini ada uh, kata kunci yang saya ingin tekankan ya, yaitu kolaboratif proses. Ya, jadi kolaboratif proses artinya apa? Nggak bisa cuma dari satu dua orang. Harus ada upaya bersama-sama gitu ya untuk bekerja sama gitu ya. Dan ada prosesnya pasti. Nggak cuma sekali ketemu terus jadi gitu ya. Jadi ada kolaboratif proses ya. Kemudian ya dari people of course ya. Karena kalau nggak banyak orang ya gimana mau kolaborasi gitu. Jadi orang dari banyak orang yang datang sama-sama untuk membuat sebuah public space itu menjadi bagian bagian dari uh, komunitas mereka, gitu ya. Jadi menjadi bagian dari uh, kehidupan masyarakat di situ, gitu ya. Nah, jadi space can become a place, ya. Bagaimana kamu menjadikan sebuah space menjadi place, ya? Nah, itulah yang justru di mana kamu ya arsitek gitu ya atau urban designer bisa sangat berperan penting ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi yang tadinya
taman biasa ya, gambar yang kiri atas itu kan taman biasa. Tapi dia membuat misalnya ini sederhana aja ya, patung bebek ya, induk bebek dengan beberapa ekor anaknya. Ya sederhana gitu kan. Tapi kalau ada yang seperti ini itu pasti menarik sekali untuk yang namanya anak kecil. Ya, apalagi kalau anak kecilnya banyak gitu ya. Pasti mereka langsung imajinasinya itu langsung main terus ya mereka ya pertama bebeknya lucu gitu ya. Nah, yang kedua ya ini kayak bisa main semacam kereta-keretaan atau gimana, intinya imajinasi mereka langsung bermain. Dan ini benar-benar menjadi satu attraction point gitu ya dari taman itu. Ya bahkan yang orang dewasanya pun jadi suka duduk di situ. Bahkan mungkin yang nggak ikut punya anak, ya dia seneng lihatnya, lucu anak-anak ini main sama bebek itu kan, terus sama temennya gitu ya. Ya jadi itu menjadi daya tarik. Itu juga yang digambar kanan bawah ini ya. Kalau misalnya di sebuah taman disediain pasir ya kayak di pantai gitu, wah pasti itu pada datang gitu ya, anak-anak ya, apalagi dia ada bangku-bangkunya itu, wah tambah gitu kan. Orang tuanya aja juga seneng gitu, maksudnya sambil nungguin itu nggak pegel gitu ya. Bisa sambil ngobrol, dibawa payung gitu kan. Nah, anaknya bisa asik main seakan-akan di pantai, nggak usah pergi jauh-jauh ke pantai gitu ya. Nah, jadi bicara soal tadi, kolaboratif proses ya, placemaking is about partnerships. Ya, jadi harus ada partnership, nggak bisa satu pihak saja. Ya, nah jadi kalau memang mau uh, lighter, quicker, cheaper gitu ya, maksudnya mau yang nggak usah yang repot-repot lah, yang simple gitu ya. Uh, Mau cepet juga atau mau lebih murah gitu ya. Nah itu perlu ada perubahan, maksudnya mindsetnya gitu ya. Jadi eh, memang kalau membuat dari space menjadi place itu tidak harus maksudnya melakukan hal-hal yang ribet atau makan waktu yang lama dan pasti lebih mahal. Ya bisa, maksudnya menjadi lama dan mahal itu bisa gitu. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang membuat apa upaya menjadikan sebuah space menjadi place itu nggak perlu ribet. Ya, simple aja seperti yang contoh gambar tadi gitu ya. Bikin kayak patung bebek-bebek itu, ini kan simple gitu ya. Atau dikasih pasir aja gitu. Anak-anak itu datang sendiri dengan membawa mainannya masing-masing gitu ya. Nah, jadi meskipun ya eh, upayanya itu mungkin nggak berat, terus ya simple, cepat juga dan murah gitu ya. Eh, tapi bisa memberikan perubahan besar yang berdampak ya, yang bisa dilakukan dengan cepat tanpa dana yang besar dan nggak usah repot-repot bikin kayak apa patung yang besar atau mungkin bikin playground yang eh, desainnya keren banget gitu ya. Simpel aja gitu ya, kasih aja pasir gitu kan. Misalnya ini salah satu contoh atau ide gitu ya. Dan ya kuncinya seperti yang gambar di atas itu, you can't do it alone. Gitu ya. Kamu nggak bisa sendiri, harus bersama-sama, kolaborasi ya, seperti di gambar itu. Ya. Nah, jadi eh, upaya-upaya ini itu akan ikut membantu dalam mempromot eh, diversity ya, keberagaman dan membangun resiliensi. Nah, misalnya ya, sebuah public space itu bisa sangat berperan menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat ya tentang diversity, keberagaman ya. Misalnya ya disediakan aja buku apa buku ya mungkin buku sumbangan gitu ya, buku bacaan. Ini nanti pasti orang ngumpul di situ baca apa ya, eh, kalau di Indonesia mungkin gitu ya budaya bacanya tidak sebaik di Eropa misalnya ya atau di luar negeri, di negara maju gitu ya, tetapi
tetap itu bisa menjadi daya tarik. Ya, ini salah satu contoh aja. Kalau di Indonesia ya mungkin ada ide lain gitu ya yang lebih menarik. Intinya bisa mendorong orang dari berbagai etnis, berbagai usia, berbagai kemampuan misalnya itu sama-sama berada di situ ya. Nah, terus yang samping kanan ya jadi space itu ya dia juga bisa menjadi place dengan cara misalnya dipakai gitu ya untuk membangun resiliensi. Misalnya apa? Ini di gambar ini ada sebuah taman umum yang pada saat terjadi suatu kondisi darurat ya misalnya bencana gitu, bencana banjir atau kebakaran kayak di daerah Tambora situ ya, bukan sering ya, jaringan sana kebakaran langsung melanda beberapa rumah di sebuah kampung gitu misalnya. Nah, eh, taman yang ada di dekat situ itu bisa dijadikan tempat penampungan sementara untuk para korbannya ya misalnya dibangun tenda darurat gitu terus ini kan gambarnya ini kan mereka memegang makanan kaleng ya apa bantuan gitu makanan kaleng mereka oper geser gitu ya apa dari satu orang ke satu orang yang lain gitu ya di situ membangun resiliensi ya maksudnya resiliensi itu jika terjadi perubahan yang cukup besar di masyarakat daerah tersebut ya tadi misalnya ada bencana gitu maka adanya place apa public space yang menjadi place ini itu bisa membantu warga setempat, warga yang terkena atau terdampak itu untuk bisa lebih cepat bangkit lagi ya. Build resiliency, maksudnya bangkit lagi kembali ke kondisi sebelum bencana ya, kembali ke kehidupan normal kembali. Itu sangat penting ya. Jadi bicara soal architecture dan urban design ya itu sangat besar perannya dalam membangun sebuah place atau mewujudkan sebuah place ya bisa dengan berbagai cara ya dan perlu memperhatikan juga berbagai hal ya di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan terus apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk membuat sebuah space menjadi place. Nah, jadi placemaking ini memang adalah satu hal yang sangat menarik ya. Jadi dari banyak apa skripsi kakak kelas juga banyak yang mengambil tema placemaking karena memang sangat menarik ya. Dan ya kalau ada di antara kalian yang tertarik ya saya dukung ya karena topik ini memang nggak ada habis-habisnya gitu ya dan selalu menarik ya. Jadi dikatakan sini transform your community with placemaking. Ya. Use the power of small spaces. Meskipun misalnya di daerah perkotaan yang sangat padat itu susah ya menemukan public space, ya. Tapi walaupun ada ruang-ruang kecil, misalnya apa di gang gitu ya, di rumah yang di kampung-kampung di gang, begitu ada area yang misalnya agak eh, agak luas dikit gitu, nah itu bisa dioptimalkan ya. Dan jangan lupa ya, put people, program, and participation first ya. Jadi itu harus diutamakan. Nah, terus every place should be multi-use ya, harus bisa untuk dipakai macam-macam ya. Maksudnya macam-macam yang positif ya, jangan yang negatif. Kemudian jalan-jalan ya, streets are places leading uh, to not through. Maksudnya apa jalan ya atau akses ya itu membuat place itu memang atau mengarahkan orang datang ke place itu gitu ya. Jadi nggak sekedar lewat gitu ya, lewat maksudnya just pass by gitu ya, tapi eh, mampir beneran gitu ya. Nah, jadi jalan ini diharapkan nggak cuma tadi orang lewat doang gitu ya, tapi memang justru mengarahkan orang untuk datang ke situ. Ya. Dan community institution are anchors ya maksudnya institusi masyarakat yaitu penting gitu ya dia seperti jangkar maksudnya memang harus menjadi yang role model menjadi yang berperan di situ gitu ya. Dan hal itu akan bisa menghasilkan uh,
place yang inviting, vibrant, inclusive, comfortable, sustainable, di mana di situ orang bisa sharing places and economies. Ya, jadi bisa menjadi tempat yang mengundang, yang hidup, yang inklusif, ya, nyaman dan sustainable. Ya. Nah, ini ada contoh gitu ya, beberapa karakteristik kunci dari public space. Misalnya dalam hal ini saya ambil contoh di Copenhagen, ya, ibu kotanya Denmark. Nah, di sini ada, jadi Copenhagen ini kan seingat saya beberapa kali dia meraih penghargaan gitu ya, sebagai livable city gitu ya, atau sustainable city gitu misalnya ya. Kenapa? Nah, itu ada beberapa key distinction gitu ya, yang membuat Copenhagen ini bisa mendapatkan banyak penghargaan atau diakui lah ya di dunia gitu sebagai livable place gitu ya, atau livable city. Yang pertama, dia sangat banyak gitu ya, membuat public space itu inviting and engage people. Ya, jadi sederhana aja ya. Misalnya ada pinggiran kanal gitu ya. Ya dengan misalnya menjaga kebersihannya, kerapiannya, itu menjadi tempat yang inviting dan engage people gitu ya. Jadi orang merasa di situ nyaman, tenang gitu ya, bisa sambil mungkin merenung gitu ya, menginspirasi orang untuk ya bisa tinggal di situ walaupun dia sendiri gitu ya. Nah, kemudian desainnya itu juga menekankan human size and scale ya, jadi nggak terlalu berlebihan, tapi juga nggak garing gitu ya, nggak gersang. Ya, jadi desainnya itu emphasize human size and scale, tidak membuat orang merasa kecil atau tidak berarti gitu ya dengan misalnya ukuran dan skala dari ruangnya, dan juga bisa mengundang berbagai aktivitas yang berbeda dan mempunyai berbagai sisi yang beraneka ragam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini tadi sudah poin yang saya sebutkan ya, anchor public space with food, ya seperti yang gambar di kanan bawah ini. Jadi kayak misalnya di plaza gitu ya, atau square atau alun-alun itu, ada memang tempat-tempat yang disediakan untuk orang jualan makanan. Ya kayak ini yang bangunan antik di tengah ini, wah ini unik banget, ikonik gitu ya. Jadikan tempat berjualan fast food gitu ya. Menarik sekali. Nah, kemudian yang ketiga, offer places for people to sit, ya, baik itu formal maupun informal. Ya, ini tadi sudah saya singgung juga, gitu ya, penting. Nah, yang keempat ini juga penting sekali, ya, sediakan public toilet. Nah, ini penting ya, kalau mau public space itu successful, ya, dan kota itu juga menjadi kota yang lebih manusiawi gitu ya, yang lebih hidup. Itu jangan lupa bahwa orang itu maksudnya people are human gitu ya. Maksudnya manusia itu butuh ya ada tempat untuk melepaskan atau membuang apa yang tidak diperlukan di tubuhnya gitu kan. Nah, jadi dikatakan sini people are human if you treat them with respect ya. Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, dengan menghargai apa yang jadi kebutuhan mereka ya, mereka akan merasa welcome dan biasanya akan lebih suka untuk tinggal di situ lebih lama ya, daripada kalau misalnya di situ nggak ada toilet gitu ya, nggak ada tempat cuci tangan gitu ya, itu orang pasti akan nggak tahan lama-lama ya. Ya selain mungkin ada kebutuhan yang harus disalurkan itu juga ya nggak nyaman gitu ya. Ya tentunya harus dijaga kebersihannya ya itu pasti gitu ya. Nah, untuk public toilet ini justru juga bisa menjadi daya tarik ya dengan desain yang unik, menarik ya seperti di contoh-contoh ini misalnya. Kalau yang di bawah ini di Perancis ya, kita mungkin kalian tahu ya, liberté, égalité, fraternité ini kan mood apa
istilahnya apa ya, moto atau ya filsafah hidupnya eh, atau negara Perancis gitu ya, dan simbolnya benderanya juga ya, merah putih biru. Nah, intinya desain public toilet ini juga bisa menjadi daya tarik yang sangat menarik ya. Nah, kemudian yang kelima, let public space self-regulate. Maksudnya eh, public space ya itu memang perlu memberikan kebebasan. Ya, dikatakan sini spaces will never work properly if you create them only to put up a sign listing 10 to 20 rules of prohibited action. Jadi sebuah space ya, public space, kalau kamu taruh terlalu banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya, itu orang jadi nggak kerasan karena ya nggak bebas gitu ya. Nanti takut kena denda atau takut kena usir Satpol PP misalnya atau security gitu kan. Orang jadi nggak nyaman. Ya, jadi dengan misalnya memberikan banyak kebebasan, itu seakan-akan mengatakan kepada mereka bahwa we trust you. Ya, kami percaya kamu, percaya bahwa kamu bisa menjaga tempat ini juga dengan baik, gitu ya. And we want you to use our space. Kami ingin kamu juga memanfaatkan tempat yang sudah kami sediakan ini. Ya, contohnya ini, gambar sebelah kiri. Ini ada di sebuah taman di Taipei ya, Taipei City Park gitu. Ini larangannya banyak sekali gitu ya. Ya, coba dilihat sini. No littering, no vehicle, no destruction, no clothes washing, no graffiti, no camping. Ya, walaupun mungkin ini nih sebetulnya adalah sesuatu yang ya orang itu mestinya sudah paham gitu ya. Tapi ada juga tempat-tempat yang masih menuliskan dengan jelas. Ya mungkin karena ternyata masih banyak orang yang dalam tanda kutip tidak paham atau bandel gitu ya. Misalnya dilarang membuang buang air kecil gitu kan di situ. Ada aja gitu kan yang masih nyari pojokan-pojokan buang air kecil. Ya, akhirnya dilarang, maksudnya ditulis tanda larangan tuh itu gitu ya. Terus nggak boleh mancing, misalnya ada kolam ikannya gitu ya. Nggak boleh camping, nggak boleh coret-coret, misalnya nggak boleh cuci pakaian. Ya, ini agak lucu juga gitu ya, di taman kok cuci pakaian. Tapi ya mungkin pernah terjadi gitu ya. Nggak boleh ada PKL, pedagang kaki lima gitu ya. Nggak boleh jemur baju misalnya, nggak boleh main kembang api gitu. Ini larangannya ini banyak sekali ya. Di satu sisi memang ya ini mungkin tujuannya itu baik gitu ya, supaya tamannya itu tidak eh, ya jadi rusak atau eh, penggunanya juga merasa terganggu misalnya dengan bau ataupun suara gitu ya, atau pemandangan tidak sedap. Tapi jadinya penuh dengan larangan gitu ya, banyak sekali larangannya gitu ya. Ya seharusnya memang ya penggunanya itu sadar juga gitu. Tapi ya larangan-larangan seperti ini memang kadang orang itu kalau dilarang malah sengaja gitu ya. Misalnya dibilang di tanda yang gambar ini ya paling bawah ini, no gambling gitu, yang nggak boleh judi gitu ya. Ya karena mungkin pernah gitu ada yang melakukan itu gitu ya. Tapi orang itu kadang malah bandel kan. Kamu kalau dilarang biasanya malah sengaja gitu ya dilakukan. Lah ini kan malah jadinya counterproductive gitu ya. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa menghindari larangan-larangan itu adalah yang keenam ini, give people things to do. Jadi kasih orang itu sesuatu untuk dilakukan ya, dilakukan tentunya yang positif ya. Ya, jadi misalnya menawarkan berbagai possibility activity gitu ya. Jadi menawarkan beragam aktivitas itu bisa menarik beragam orang juga gitu ya. Bahkan yang ketujuh itu don't be afraid to be eccentric or bold gitu ya. Nggak usah takut kalau kadang-kadang agak nyentrik gitu ya. Contoh di gambar ini menarik sekali ya. Ini saya juga baru menemukan gitu ya. Uh, jadi di taman itu kadang misalnya ada kegiatan merajut bersama gitu kan. Nah, semua merajut dan ya mungkin bisa dikasih tema gitu ya. Ayo kita bikin street furniture dari rajutan atau mendekorasi street furniture gitu ya. Nah, ternyata ada yang bikin seperti yang digambar kanan bawah ini.
Ini unik sekali gitu ya, tapi jadinya memang sangat menarik, sangat kreatif gitu ya. Termasuk yang kiri ini, bikin street furniture tapi yang soft gitu ya. Nah, ini unik, pakai bola apa gym ya. Kemudian mereka sama-sama merajut yang menyatukan bola-bola ini sehingga nggak lari kemana apa ke sana kemari, apa orang harus ngejar-ngejar gitu ya, supaya nggak lepas bolanya. Jadi dibuatkan rajutan ini selain menjadi seperti art gitu ya, tapi juga sangat menarik ya. Yang gambar bawah tengah itu mungkin kalian tidak terlalu kelihatan, tapi itu mereka membuat rajutan untuk memberi baju ke pohon ya, sama bikin hiasan buah-buah pumpkin kecil-kecil itu. Menarik sekali ya. Jadi orang itu akan dengan sukarela gitu ya. Ya apalagi kalau rame-rame gitu kan ya, kan lebih seneng gitu. Merajut bersama, hasilnya dipakai untuk menghias tempat taman mereka bersama. Itu sangat menarik ya. Nah, kemudian yang kedelapan, be good to people. Maksudnya ya jangan memperlakukan atau mencurigai orang gitu ya, menganggap orang itu berpikir negatif terhadap orang atau masyarakat. Ya, jadi desain yang strategis, kemudian thoughtful ya, maksudnya benar-benar dipikirkan, itu bisa mengengage, gitu ya, melibatkan dan mengundang orang dengan cara yang simple aja. Ya, misalnya seperti gambar di kanan ini juga ya. Dipasangin aja jaring-jaring kayak gitu. Wah, pasti orang nanti terutama anak-anak dan remaja ya. Wah, itu langsung kayak diberikan mainan gitu ya. Menarik sekali gitu buat mereka. Nah, ada sebuah quote ya dari eh, seorang pakar ya, Jan Gill. Dia bilang, it is so cheap to be sweet to people. Jadi untuk membuat orang senang itu sebetulnya nggak mahal kok. Ya kayak yang kanan ini, jaring itu kan nggak mahal gitu ya. Ya memang mungkin ya pasti ini harus dari pemerintah kota atau pengelola taman itu. Tapi intinya nggak perlu invest yang sampai MM-an gitu ya untuk menyenangkan orang. Nggak mahal. Nah, tapi sebagai hasilnya akan lebih banyak orang bisa berada di luar atau senang berada di luar, ya. Dan ya outdoor activity itu kan sebetulnya berguna ya, baik untuk tubuh kita, ya kan. Ya tentunya nggak seharian full, misalnya dalam kondisi panas terik luar biasa gitu ya. Ya, tapi intinya orang butuh keluar, butuh eh, mandi matahari sebentar, paling enggak ya setengah jam, sejam gitu ya. Eh, ya nggak harus full berjemur ya, tapi intinya aktivitas outdoor itu sehat, baik sebetulnya ya, ya asal tidak berlebihan. Nah, kemudian dengan adanya semakin banyak orang yang keluar, yaitu dikatakan sini safety is improved with more eyes on the street. Ya, jadi kalau ada lebih banyak orang di luar, itu akan orang itu akan merasa lebih aman karena kayak ada mata lain yang mengawasi, bukan stalking ya, tapi saling menjaga gitu. Jadi nggak kayak tempat yang sepi, nggak ada orang, jadi serem gitu ya. Nah, dan ini penting juga. Great public places will also generate spin-off activity, ya, where people are more likely to support adjacent businesses. Jadi sebuah public space yang baik, ya, itu akan menghasilkan efek samping gitu ya, kayak efek tambahan gitu ya, added value gitu, di mana dia bisa menggerakkan ya perekonomian di sekelilingnya. Ya, kalau ada banyak orang datang ke sebuah taman, pasti pedagang-pedagang di sekelilingnya juga akan perekonomiannya meningkat. Ya, kalau kayak di Indonesia ya pasti banyak orang jualan pedagang kaki lima gitu ya. Ya pasti perlu ada ketertiban. Tapi intinya eh, dampaknya itu biasanya eh, cukup besar gitu ya untuk meningkatkan eh, perekonomian juga ya. Jadi nggak cuma banyak orang datang gitu kan, tapi tidak ada peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat di situ, gitu ya. Tapi biasanya memang berdampak gitu. Nah, kemudian yang kesembilan ini seperti yang di awal tadi saya sampaikan ya, people attract people. Ya, jadi orang itu adalah dikatakan di sini
lifeblood ya, seperti darah gitu ya, yang menghidupkan tubuh kita ya. Kalau di sini menghidupkan kota itu ya. People are the lifeblood of our city ya. Jadi kalau sebuah urban space ya atau urban place itu mau berhasil atau menjadi sebuah tempat yang baik ya, itu pasti membutuhkan kehadiran manusia. Percuma kamu mau bikin tempat sekeren senyaman apapun kalau orang nggak suka datang ke situ ya. Dan successful public space itu menawarkan orang third space ya, tempat ketiga, ruang ketiga, di mana itu adalah sebuah tempat untuk mereka bisa bertemu dengan orang lain di luar rumah dan tempat kerjanya. Jadi kalau first place itu adalah home, second place to work, ini public space itu seharusnya menjadi third space ya. Jadi sebuah public space yang penuh dengan orang itu pasti akan menarik orang lain ya, seperti yang saya sampaikan di depan. Dan tidak bisa dipungkiri ya, di sini dikatakan perhaps ya, mungkin satu hal yang paling luar biasa ya tentang manusia adalah kita itu sebetulnya paling senang kalau kita berada di sekeliling manusia yang lain ya. Ada orang yang memang dia mungkin introvert banget, dia suka menyendiri, tapi tetap pasti deep down inside dia bahagia kalau dia ada di dekat orang lain ya. Memang orang lainnya ini mungkin lebih terbatas ya bagi orang yang sangat introvert, misalnya ya orang tuanya atau saudaranya gitu ya, atau best friend-nya gitu kan. Tapi intinya secara manusia ya, secara alami ya, manusia itu akan lebih bahagia kalau kita berada di sekeliling manusia yang lain. Ya, dalam arti positif ya, manusia yang positif. Oke, ya. Sini ada beberapa link YouTube, di sini juga yang di sini juga ada satu link artikel ya tentang tadi Lessons from Copenhagen ya. Ini sangat menarik. Kalian perlu baca juga supaya lebih lengkap ya. Dan ini untuk link YouTube-nya juga tolong dilihat ya, supaya kalian bisa lebih mendapatkan esensinya. Dan ya harapannya nanti dalam desain apapun yang kamu buat, kamu tetap selalu mengingat dan memperhatikan poin-poin yang saya sampaikan dalam beberapa pertemuan terakhir ini. Oke, materi hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.